Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Salsabila, NIM 58. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji enzim katalase melalui virtual lab. Nah, dalam pengujian ini saya akan memakai hati ayam. Nah, saya akan menambahkan tabung reaksinya terlebih dahulu ya. Nah, saya memakai 5 tabung reaksi dan masing-masing tabung ini isinya sama, yaitu hati ayam semua. Pada tabung yang pertama kita biarkan seperti ini saja ya, tidak usah diubah-ubah. Nanti kan bisa digunakan sebagai pembanding pada tabung-tabung yang lain. Nah, pada tabung yang kedua ini saya menambahkan senyawa HCl, yaitu senyawa asam. Saya tambahkan cukup 1 tetes. Nah, sudah. Setelah ditambahkan senyawa HCl tadi, nah, bisa dilihat pH-nya di sini menjadi 2. Yang awalnya yaitu 7 berubah menjadi 2 ya. Nah, kalau pada tabung yang ketiga, pH-nya kan 7. Nah, saya akan menambahkan senyawa NaOH atau senyawa basa. Nah, kita tambahkan pada tabung 3 1 tetes saja. Nah, sudah. Pada tabung 3. Nah, pH-nya juga berubah menjadi 11. Yang awalnya tadi 7 ya. Nah, kalau yang pada tabung 4, pada tabung ini saya akan menaikkan suhunya atau memanaskan. Saya menaikkan menjadi 80 derajat Celcius. Ini bisa terserah ya mau dinaikkan sampai berapa derajat, tapi di sini saya menjadi 80 derajat Celcius. Nah, pada tabung yang kelima ini suhunya saya turunkan. Jadi minus 10 derajat Celcius. Nah, sudah. Pada tabung yang kedua dan ketiga tadi, saya suhunya tidak mengubahnya ya, tetap. Saya hanya mengubah pH-nya. Dan kalau pada tabung yang keempat dan kelima, saya mengubah suhunya. Dan kalau tabung yang pertama, saya membiarkannya saja. Tidak saya ubah. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan senyawa H2O2 atau hidrogen peroksida. Kita tambahkan pada setiap tabung ya. Tambahkan 1 tetes pada tabung pertama, 1 tetes pada tabung yang kedua, dan 1 tetes pada tabung ketiga, 1 tetes pada tabung keempat, 1 tetes pada tabung kelima. Nah, bisa dilihat ternyata pada tabung pertama setelah ditambahkan hidrogen peroksida itu muncul gelembung. Ya, muncul gelembung ya. Yang tadi kan gelembungnya agak banyak, terus lama-lama menjadi sedikit. Nah, kalau pada tabung yang kedua, tabung ketiga, keempat, dan kelima itu tidak muncul gelembung. Yang muncul gelembung hanya pada tabung pertama. Kemudian kita cek kadar oksigennya ya pada masing-masing tabung. Pada tabung pertama. Nah, saat mengecek ini tidak usah sampai terkena itu larutannya. Cukup di atasnya saja. Nah, tabung pertama ini bisa dilihat bara apinya menyala ya. Kemudian pada tabung yang kedua, bara apinya tidak menyala. Ini yang tadi, yang larutannya itu saya tambahkan senyawa asam HCl. Nah, bara apinya tidak menyala. Dan kalau pada tabung ketiga, yang saya tambahkan
senyawa basa, NaOH. Bara apinya juga tidak menyala. Kemudian yang pada tabung keempat, yang saya naikkan suhunya tadi menjadi 80 derajat, ini bara apinya juga tidak menyala. Dan tabung yang kelima, yang suhunya saya turunkan menjadi minus 10 derajat, juga tidak menyala. Nah, dari praktikum ini bisa kita lihat bahwa bara api hanya menyala pada tabung yang pertama. Sedangkan pada tabung yang kedua, 3, 4, dan 5 itu bara apinya tidak menyala. Nah, jadi enzim katalase itu dipengaruhi oleh enzim katalase itu hanya bekerja pada suhu dan pH optimum. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.